5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, Guru. Yuk, apa kabar? Baik Om, akhirnya gue ada kesempatan diundang di sini ya. Iya, soalnya gue pengen tahu cerita lo nih sebagai pengalamannya sebagai manajer band-band indie ya kebanyakan ya. Bisa dibilang sih, bisa dibilang gue emang progresnya itu ke arah situ emang. Ya. Tapi di sini gue mau disclaimer juga, sebenarnya gue gak ada background nih, awal mulanya. Nah, itu yang gue pengen tahu nih, gimana lo bisa terjun ke dunia permanajeran band-band. Jadi awal mulanya gue terjun itu gue pas masih kuliah. Biasalah kan, kalau anak band kan, anak kampus kan ada band-bandan tuh. Oh, lo juga ikut ngeband-ngeband itu? Gue enggak waktu itu. Oh, bukan anak gue enggak, band. iya, gue di luar itu makanya. Oke. Tiba-tiba senior gue dulu dia, kalau pernah dengar zamannya musik tawuran pelajar tuh, Musik apa? tawuran pelajar yang Levi's. Oh, Boleh nyebut berat kan ibu nih? Ya, apa? Kan itu udah berlalu kan? Iya, dulu ada nama bandnya W.R. Spratman. Nah, salah satu gitarisnya itu perdananya itu yang W.R. Spratman itu sebelum pindah ke Funkop kalau nggak salah. Ya, itu kan satu kampus gue sama dia. Oke. Nah, dia bentuk band di situ, aduh dulu, Cupid atau apalah namanya, kayak nama-nama lucu-lucu gitulah. Nah, mereka bikin single dan lain-lain dan pernah perform di acara kampus gue juga. Oke. Somehow tiba-tiba si orang ini, senior gue ini ngomong gak megang band gue, kata gitu. Gue bilang sih, ya gue bilang, awal mulai gue bilang, gue gak ada basic nih, gue gitu. Dia kayak memperkuat gue gitu sih, dalam arti ya lo kan link lo banyak, temen-temen lo banyak, gue sih trust aja kalau bisa megang gitu kan. Oke, kurang lebih tahun berapa tuh? Gue kuliah 2002 kalau misalnya. Oke. Ya, tapi kalau lulus SMA gue 99. Nah, lulus SMA gue sempet ngeband dulu, awalnya sih gue emang ngeband awalnya gitu kan, jadi personil bla bla, manggung sana sini. Ya udah, ya itu gue awal mulai terjun. Oke. Pada saat tahun 2002 megang bandnya dia gitu kan. Tapi ya bener sih, dengan eksistensi dikasih kepercayaan segala macem, gue bisa ngeluarin di band nih tanpa ada rekaman single dan lain-lain, cuman modalkan mulut. Pokok modal cuap-cuap ya, mouth to mouth ya. Betul. Belum zaman era kayak sekarang ada sosial media. Belum ada. Zamannya SMS dulu ya palingan. Dan gue meyakinkan setiap IO, gue bilang, gue ada jadwal latihan nih, gue yuk, gue gituin. Nah, ini band yang lo awal itu udah punya album belum? Belum. Jadi- Single aja masih belum di tracking sama mereka. Oke. Gitu loh, baru mau arah ke sana. Itu sih singkat cerita. Nah, setelah itu mengembang nih, gue masuk ke dunia hip hop. Gitu kan. Oke. Masuk ke dunia hip hop, gue megang salah satu DJ juga. DJ namanya Mukemen, kalau dia nonton. Dia juga memperkuat gue, lo pegang gue nih. Nah, kebetulan dia selain DJ, dia juga punya grup hip hop gitu kan, namanya Black Markets. Oke. Nah, jadi sebenarnya dari situ gue jadi kayak pede juga sih awal mulanya akhirnya. Yang tadi gue yang ngeblank, dan biasanya kan orang kalau mau ke situ biasanya humas kan ngambil kuliahnya. Ini gue sastra om. Oh, sastra. Oke. Sastra tapi jadi manajer band underground nih, nggak ada berkesan sastra. Nggak ada. Nah, kan zaman waktu itu kan beda kayak sekarang ya kan, kita Jauh. bisa pasang di IG Jauh, penampilan iya. kita. Nah, lo memasarkan mereka tuh kemana nih awal-awal sebelum Gue dulu ya mereka sih, rekaman? ya kayaknya gue bilang Acara-acara apa? Event-event apa? event atau teman-teman yang deket-deket dulu, ya bisa dibilang sih door to door, sales. Lebih ke acara kalau sekarang kayak pensi-pensi gitu. Betul, kan, betul. event-event di kafe juga kayak gitu. Kampus, ya pensi. Dulu kan zamannya pensi sama kampus kan jangan. Di luar kafe-kafe kan, ya Osmira ya itu kan udah ada nama semua kalau mau kafe gitu kan. Gitu sih. Karena itu modal bacot lo aja. Bacot doang. Gitu. Betul. Modal bacotnya tuh apa tuh, misalnya lo ngedeketin acara orang IO-nya gitu nih, gue ada band ini kurang lebih kayak gimana? Seperti itu standar sih, standar manajer-manajer. Pada zaman itu gue pengen tahu kan dibanding sekarang. Betul. Kan. Cuman setiap diminta produk gue bilang gue agak sedikit bullshit sih, gitu kan. Emang tugas manajer juga Iya. kan. Dia lagi proses recording, Part of the job, kayak gitu. lagi proses SOP. recording, padahal sih enggak gitu kan. Ya gue cuma bilang, ya kalau mau ngelihat layak apa enggaknya, yuk gue ada jadwal, padahal nggak ada latihan, paksa anak-anak latihan, intinya itu sih. Sampai akhirnya, keren juga bang, band lo keren juga mas, ya udah. Itu sih awal mulanya gue terjun. Itu seru sih. Terus. No background.
no background, tapi lo istilahnya otodidak aja. Iya, dan nyemplung itu gitu emang ya. fashion gue gitu kan. Asal passion lah ya. Betul. Oke. Habis dari yang tadi hip hop tadi kemana? Gue dari band dulu ke hip hop, terus band lagi nih. Dan lagi. Band ada namanya Black Star. Black Star ini awal mulanya kan 98, gue belum masuk. Jadi mereka tuh berawal dari band 98-an, 90-an lah intinya. Itu masih namanya Parcel. Pas gue masuk 2003 lah, 2003 pertengahan sampai 2004. Masih juga nih. Nah awalnya tuh gue masuk ke mereka tuh dari drummernya yang senior gue ini. Oke. Gue udah nggak di sini nih, tapi gue punya band. Lo mau dengerin dulu nggak? Gitu kan. Kasih materinya. Tapi kalau tuh udah serius, agak sedikit serius nih anak-anaknya. Gitu kan. Gue udah wah kayak Radiohead banget gitu. Terus enak banget nih gitu kan. Oh, pengaruhnya mereka Radiohead. Betul. Oke. Akhirnya gue bilang, gue coba ya udah dari singkat cerita, ya sampai sekarang itu. Oh, sekarang? Iya. Tahun berapa tuh kurang lebih? Gue gabung sama mereka tuh 2003. Oh, 2003 udah lama juga proses. Betul. Tarik. Gitu. Ya pokoknya bongkar pasang dulu lah gue di band. Tapi kalau Blackstar tetap produk gue. Tapi kalau yang ngajak-ngajak bantu-bantu banyak lah. Gitu. Pas berjalan manajer itu terus apa aja tuh yang lo lakukan tuh selama itu tuh? Misalnya. Ya paling sih Gus, ya layaknya kayak teman-teman manajer lain ya. Nyari job, terus ngatur jadwal mereka segala macam. Dan seluk-beluknya bagaimana tuh pengalaman up and down-nya lo sebagai seorang manajer, apalagi manajer band-band indie atau underground ini? Kalau dulu kan nggak segampang sekarang ya, gitu kan. Tapi gue sih pede aja karena gue punya produk musik sih, ya boleh diadu, bukan juga sombong gitu. Jadi memang keahlian lo, memang gue perhatikan lo tuh emang suka ngomong gitu kan? Iya. Itu diandalkan itu Iya, ya kan? tapi gue ada sekali gue sini gue perjelas gue gak ada basic sebenarnya gitu sebagai humas atau apa lah gitu kan. Ya mungkin karena circle kali ya, banyak ketemu senior-senior atau ya yang udah lebih dahulu gitu kan, Ya. belajar dari mereka juga, ya nyanyi pengalaman juga gitu kan. Berarti lo dari tahun 2002 Gue masih ngitung nih, gue gak jago matematika. Berarti udah 20 tahun lo ya? Dan lo bisa enjoy banget berarti lo ngelakuin Menikmati itu ya? menikmati Menikmati. dari band itu gue dibayar nasi kotak, nasi basi udah gue rasain. Oke. Pernah gue manggung sama Black Star ini di Kemang, gue gak usah sebut ya, tapi udah banget sih kafenya, dikasih nasi basi gue. Sumpah. Jadi pernah gue nonton salah satu di TV tuh acara Om Toko pernah bilang, kamu belum pernah dibayar nasi basi ya? Gue udah langsung, pas gue nonton di rumah, gue udah ngerasain itu gitu. Suka dukanya, aduh. Asam garamnya jadi Betul. anak band, Sampai manajernya, dijelasin. segala macam ya. Gue pada saat dijelasin kayak masalah pembayaran, udah turun belum bang, nggak tahu di act apa sama dia kan dipakai. Ya, itu sih. Wah, itu memang kisah-kisah klasik lah ya. Di Lihat industri betul. seperti inilah ya. Betul. Sampai gue pernah berdebat sama, dulu kan banyak ajang bikin musik kompilasi gitu kan, yang harus store sekian juta gitu. Gue kayak berdebat. Oke. Keuntungan gue apa, benefit gue, sampai ya nggak tau lah. Si Black Star ini emang kayak gue lihat sih era dulu ya, banyak yang ngajakin buat kompilasi segala macam. Cuman yang ngajak ini nggak pernah jelas. Oke. Gitu loh, kayak kontrak segala macam. Padahal gue nggak ada basic sekali, gue di sini gue jelasin gue nggak ada basic di sini. Tapi ada dari gue perhatiin dari apa yang lo bilang tadi itu bahwa menunjukkan sebagai seorang manajer tuh harus memang berjuang untuk hak-hak si talent ini Betul, ya kan? betul. Apa yang perlu mereka dapatkan ya kan? Betul. Misalnya dapat penawaran kompilasi. Betul. Kadang-kadang kan kalau para senimannya ini, para anak bandnya Iya, kan mereka nggak mau tahu. nggak mau tahu ya kan? Iya. Dan itulah tugas seorang manajer. Betul. Iya. Betul. Soalnya kan kebanyakan juga apa yang gua dengar kadang-kadang mereka ini para talent-talent ini nungguin manajer yang misalnya pengen cari komisi doang. Nah, gue nggak bisa kayak gitu. Nah, Benar. Sampai itu 2012 atau 10 lah. Lupa lah gue era-era tahun itu. Ada, gue nggak tahu dapet nomor telepon gue dari mana. Gue ditelepon dari Pekanbaru atau Rio. Emang sih mereka basicnya ya Bordeaux semua lah kan. Kelapa sawit om. Ngajak ketemuan di salah satu mall Cilandak. Telepon. Oh, kita dapat nomor telepon om dari sini. Padahal gue nggak pernah posting apa-apa, nggak tahu. Iya. Gue meeting. Ya mereka sih kayak pengen bikin band itu sukses gitu kan. Cuman balik lagi, gue kan di sini nggak sekedar ngambil ya. iya. Kalau nggak gue banget dan hati kecil gue nggak, wah ini kencang nih, nggak gue ambil. Terlepas mereka kaya ya. Itu yang tadi gue bilang, yang Melayu ini sampai mereka mengatakan
kita di kota kita udah sekelas Geisha, om tanya aja Geisha kalau kenal. Benar, gue nggak mau itu. Gue cuma bilang di kota lo boleh jadi sekelas Geisha, tapi Jakarta lo udah kenal pun belum mau. Udah beda lagi Beda lagi gitu. Sinarinya. Betul. Gue pengen gue tantangin gitu sampai akhirnya yaudah om kita butuh om gini-gini. Kira-kira matematika gimana? Bener, sampai launching, sampai promo. Ya balik lagi karena gue juga punya tim di radio kan, gue konsultasi tadi, bang, ini ada band nih dari luar kota gitu. Cuman entah kenapa orang ini kayak, ya lo ambil kita ambil, kalau lo nggak ambil, ya semua gue sering ke lo nih gitu kan. Lo kan gue juga sempat kerja di indie label lah, nyari label, Fiasco Record kan, tapi sekarang udah tujuh. Itu ya udah, ya gue cuma bilang. Melayu banget sih gitu kan, emang sih era itu kan zamannya 2000 berapa tuh ya? Iya. Menjelang 2010 lah. Iya, gitu itu, ya. Itu makanya gue bilang di sini gue juga nggak nggak asal makan aja. Yeah. Mungkin kalau gue main asal kayak om tadi yang gue bahas, yang om nanya itu nyari cuan doang, mungkin gue kaya sekarang. Dan gue mungkin nggak kenal om Ardi, om Doni dan lain-lain. Mungkin Om Vin juga nggak, Om Jim juga nggak kenal saya. Iya. Tapi lo menikmati setiap step itu. Betul. Kan? Yang lo nikmati itu apa dengan seluk-beluk, apalagi di dunia underground gitu ya, apa yang oke memang hasrat lo, passion lo segala macem. Dengan penawaran kayak band Melayu tadi, lo bisa tolak. Apa tuh yang membuat lo, gue lebih suka cara gue begini gitu? Gue sih satu nggak mau musik ya. Musiknya udah kena di gue. Ya wajar. For the love of music. Betul, ya? Terlepas gue ada gaji atau ada komisi atau itu belakangan buat gue. Dulu gue orangnya totalitas sih. Tapi kalau sekarang tar dulu karena materi kebutuhan gue udah banyak kan. Enggak itu jadi gue ya kita juga timbang lagi gitu. Kalau dulu enggak, dulu lu ada musik apa, lu punya bang gini. Ya udah bantuin ya udah gitu. Ya itu sangat manusiawi. Sekarang gue udah nggak bisa kayak gitu karena kebutuhan kan balik lagi kebutuhan makin ya. Tapi secara esensi kerja lo segala macam lo membela hak-hak talent lo ya kan, apalagi peradaban misalnya kalau udah ke industri entah itu bahkan di industri pertunjukan atau musik independen underground kita bilang ya ada aja pihak-pihak yang memang pengen itulah ya yang ingin mengeksploitasi kan, lah ya kan. Kan gue juga pernah dengar dari orang-orang yang udah lebih dari gue kan. Sumber duit sebenarnya di sini banyak. Mafia ini kan di musik, cuman tak kenapa gue gak bisa gitu. Balik lagi ke personal lo ya, secara pribadi ya kan. Sampai gue pernah ada band, nggak usah sebut lah, itu nggak gue banget juga. Jadi bisa dibilang band-band orang Ambon, tapi notabene dia berduit. Sampai dia bilang, Mas kamu mau minta berapa range-nya? Mau balik lagi, nggak gue banget. Ya iya memang kalau memang nggak bisa ya bukan dipaksain ya kan. Kalau orang kan nyaman, betul, ya kan? kalau orang kan ya namanya cuan ya pasti dipaksain gitu kan. Gue nggak mau gitu sih. Walaupun sekarang udah agak bisa lebih longgar lo juga mementingkan itu, tapi tidak belak-belakan lo kayaknya apa pikirannya cuan doang gitu ya kayak gitu. Oke, that's very interesting. Menarik kayak itu hak pribadi kan. Iya kan, apalagi juga sekarang dengan segala macam kebutuhan coba lebih longgar lah kasarnya kan. Dan kita ngomong di era 10 tahun terakhir dari 2010 semenjak udah ada sosial media dan segala macam, itu perbedaannya apa? Jauh sih. Jauh sih. Apalagi Mempermudah sih kalau buat anak-anak underground kayak gue gitu kan. Apalagi gue inget banget gue punya produk itu gue nggak harus titip edar sama label atau apa. Biasanya kan itu kan yang berduit yang biasanya kan titip edar sama mereka gitu kan. Kalau gue dulu kayak IP dulu ada band gue satu lagi luar Black Star, gue nggak perlu kerja sama mereka. Apalagi zaman 2000-an kan distro kenceng banget. Iya waktu itu. Nah itu, ya gue titip edar sama mereka aja. Gue canvassing, gue keliling Jakarta, Bandung kayak gitu. Ya, dari pengalaman lu nih 20 tahun apa Masih baru sih, masih belajar itu, 20 tahun masih belajar. Oke. Belum bisa dibilang udah cukup belum. Iya, So, orangnya masih pengen belajar. Tapi kira-kira lo yang lu pengen lihat nih suatu perkembangan apalagi di entah itu musik underground atau independen dan atau musik industri musik Indonesia keseluruhan gitu ya. Dari pengalaman lu sebagai manajer, apa nih yang kira-kira dibutuhkan atau mungkin di era apa di lingkup dunia independen dulu deh, yang pengen ada perkembangan yang lu pengen lihat tuh apa?
Kalau gue sih dari dulu sampai sekarang itu perizinan sih. Padahal kan band-band kita keren, kayak mereka keluar negeri tuh modal sendiri loh. Beberapa teman-teman aku kan modal sendiri. Betul. Perizinan apa yang dipersulit kayak? Iya kayak mau berangkat atau apa istilahnya negara modalin lah. Iya. Jangan cuma sekedar oke lo gue gini ya berangkat, tapi dengan catatan bahwa negara kita itu yang kurang, itu yang kurang. Nanti di sananya juga buat nama, oh terima kasih sudah membawa nama bangsa. Betul. Secara kan kalau gue tangkap di sini Indonesia udah terkenal undergroundnya. Pas udah bawa nama udah terkenal, expose itu, wah terima kasih dong boy. Bla 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 bla. Padahal kita apa? Padahal kan iya. Patungan gitu kan anak-anaknya gitu kan. Intinya itu kayak sponsor dari negara lah intinya gitu kan. Ya hal-hal yang dipermudah lah ya kan. Misalnya entah untuk mendapatkan visa atau gimana ya kan, hal-hal yang kecil-kecil itu aja untuk mengurangi biaya kos lah gitu kan. Itu sih yang harus dipikirkan. Misalnya nih mereka kadang-kadang untuk band ini misalnya pengen keluar negeri itu mereka ada festival-festival terus ya seperti bisa itu. Festival, bisa tour sendiri, bisa permintaan underground dari sana karena kita udah dipandang. Itu udah dipandang di dunia apa ada underground ya? Iya udah dipandang kita. Jadi sebenarnya kayak gue sendiri sih nggak perlu takut punya band indie atau apa gitu. Ya contoh kayak White Shoes kan udah pernah main di luar, Moka. Terus kelas baru-baru ini Rosemary baru kelar tur Asia nih. Januari kemarin. Dan itu diminta dari pihak promotor sana tuh. Iya. Oke. Cuman ya balik lagi. Ini sayang loh. Iya, itu memang kurang perhatian di situ doang. Iya. Jadi balik lagi kita ya sekelas ini nggak perlu takut juga sama band-band kayak Handsome segala macam. Jadi sih itu. Sebenarnya sih nggak terlalu gimana juga harus bersaing sama mainstream ya. Betul ya kan. Karena memang di dunia independen underground apapun sebutannya itu memang udah punya sistem sendiri dan cara bekerja sendiri ya. Iya. Kalau itu lo sampai 20 tahun ini menikmati ya kan. Iya. Iya kan. Betul. Orang yang menarik gitu kan. 20 tahun nggak terasa juga. Baru nyadar. Baru nyadar. Kan 2020 tahun jangan kan 2002 gitu kan. 21 tahun kalau genepin lagi ya. Kalian yang gue genepin itu 21 tahun. Ya, karena tadi gue bilang gue masih belum merasa puas gue di sini gitu kan. Makanya kalau dibilang lu udah lama, enggak kayak masih baru gitu kan. Dan ya pasti hitung-hitung nggak terasa juga gitu kan. Pokoknya selama 21 tahun terakhir ini gue genepin ya, tapi kan gue bilang 20 tahun ya, genepin 21 tahun ini lo benar-benar enjoy banget lah ya, dan banyak hal-hal yang gue pelajari kan sebagai seorang manajer band ya kan. Dan kayak lo bilang tadi kan, sekarang dengan usia lo bertambah ya mungkin ada hal yang memang lo harus lakukan, betul kan. Apalagi tentang sampingan yang lo lakukan? Sampingan gue sih sekarang ini saat ini lah ya. Saat ini sih ya gue mau buka produk sih di luar band ya. Belum, tapi nggak menutup kemungkinan nanti ya coba gue komen juga gitu. Produknya apa nih? Produknya sih nggak banget, tapi ya emang udah kebutuhan juga gitu. Apa nggak banget apa? Bukan celana dalam sih, bukan. Pikir. Ini masalah perawatan sih sebenarnya. Skincare gitu lah, tapi dari anak band ini terus kita ke perawatan gitu boy ya. Oke. Jangan bodong. Udah bewok tapi tetap bewok tapi tetap skincare gitu. Kita kan bukan lunak. Tapi itu kan kontras yang menarik ya kan? Betul, iya kan? betul. Tetap, walaupun kita lusuh-lusuhan sebagai apalagi anak-anak band underground ya kan? Iya. Tapi tetap mesti jaga. Iya. Soalnya kan itu salah satu apa ya? Penampilan nomor satu kan? Pada saat di kamera atau non kamera. Exactly. Buat ngejaga juga kan. Oke, depan nggak kelihatan tapi kan depan kamera kan biar kelihatan enak. Apalagi kan zaman sekarang ya, musisi kan habis manggung langsung Insta story gitu kan. Ya, lucu pada saat foto kok gelap gitu kan. Atau muka buminya. Pokoknya yang kalah bersaing sama artis-artis K-pop lah ya. Iya, mudah-mudahan tujuan gue kesana gitu kan. Itu sih yang terakhir, makanya ini juga gue kayak challenge diri gue bisa nggak gitu kan. Karena ini sesuatu yang baru buat gue gitu kan. Orangnya kan nggak mudah berhenti dan kayak tadi gue pengen belajar dan terus belajar sih intinya. Tapi dari pengalaman lo sebagai manajer ini intinya kalau mau juara Dapetin di situ. Ya, dapetin di situ. Betul.